Sahabatnya hadirin wahai mutabi serta umatnya yang akhirnya hadirin wa hadirat jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini kita sudah menyelesaikan siang Ramadan kita yang pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah siang Ramadan kita di hari pertama ini. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita diberikan terus kesehatan, kekuatan iman dan panjang umur untuk bisa menyelesaikan ibadah siang Ramadan kita sampai dengan hari yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, pukul 15 menit ini saya akan sampaikan tentang makna Ramadan ya, yang bermakna bagi kehidupan kita. Karena pada hakikatnya ketika suatu kebiasaan yang biasa kita lakukan, kita akan menganggap itu biasa-biasa saja. Artinya Ramadan tiap tahun kita ikuti gitu. Ramadan tiap tahun kita melakukan. Karena ini sebuah kebiasaan, akhirnya kita menganggap ini biasa-biasa saja. Padahal baginda Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang di hari ini lebih buruk ya daripada hari yang kemarin, dia orang yang rugi. Tapi barang siapa di hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, dia orang yang beruntung gitu. Maka mudah-mudahan kita tidak menganggap Ramadan ini sesuatu yang biasa, sehingga Ramadan yang kemarin dengan Ramadan yang sekarang sama aja begitu. Nah, oleh karena itu agar siang Ramadan kita ini berkualitas, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan di dalam Ramadan kali ini. Ya tentunya kita perlu mujahadah, perlu kerja keras, perlu ikhtiar yang melawan segala sesuatu yang bisa melemahkan semangat ibadah Ramadan kita. Nah, di antara hal yang harus kita kerjakan agar Ramadan kita ini berkualitas ya, dari hari ke hari sampai dengan hari yang terakhir nanti, maka yang pertama, marilah kita anggap Ramadan ini adalah Ramadan perpisahan, Ramadan yang terakhir. Nah, ini sebagaimana Rasulullah pernah menceritakan ya, suatu ketika datang seorang laki-laki ya kepada baginda Rasulullah SAW meminta nasihat. Lalu Nabi SAW berkata, jika engkau mendirikan hendak melaksanakan sholat, maka sholatlah seperti sholat yang terakhir bagimu. Walaupun konteks yang kalimat ini Rasulullah sampaikan kepada sahabat nasihatnya untuk sholat, tapi bermakna luas, bermakna umum dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi kalau kita menganggap dia Ramadan ini, puasa Ramadan ini adalah puasa perpisahan yang terakhir kita, maka insya Allah kita akan bekerja keras, ya akan melakukan segala hal sekecil apapun amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mungkin dan tidak tahu apakah Ramadan di tahun depan ini kita masih Allah berikan kesempatan panjang umur. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir kita, agar kita semangat mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena semakin kita bersemangat, maka keberuntungan, kemenangan akan Allah berikan kepada kita. Jadi bertahap prosesnya. Ketika kita baca Al-Quran pun nggak perlu buru-buru, nggak perlu cepat-cepat gitu. Tapi setelah kita nikmati tilawah Quran kita, ya sedikit demi sedikit, insya Allah Allah akan memberikan kepada kekuatan untuk bisa menyelesaikan tilawah Al-Quran kita. Mungkin bisa satu hari bisa 3-4 juz seperti itu. Nah, jadi kita semangat. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang berbagi, agar ibadah ya siang Ramadan kita berkualitas, maka marilah kita jaga keikhlasan kita di bulan Ramadan ini. Segala bentuk amal ibadah ini ya kita kerjakan dengan ikhlas, mukhlisin lahuddin ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama salaf ini mengatakan
ya salafus sholihin, betapa banyak amalan yang kecil di mata manusia. Jadi seseorang itu bisa menganggap amal besar itu kecil, ya infak cuma 5.000, 10.000, ya kelihatannya kecil di mata manusia, tapi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena keikhlasan orang itu di dalam beramal, bersedekah, berinfak dan beramal-amal ibadah yang lainnya. Lalu kebalikannya, betapa banyak amalan-amalan yang terlihat besar, ya di mata manusia, tapi sangat kecil yang pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena niatnya salah. Nah, jadi niat ini perlu terus kita tajdid, kita perbaharui agar Allah menerima amal-amal ibadah yang kita kerjakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu peningkatan yang berbahagia, hal apa lagi yang harus kita kerjakan agar ibadah siang Ramadan kita ini berkualitas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Itu meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Jadi betapa banyak orang yang berpuasa itu hanya merasakan lapar dan haus. Rasulullah kata, "Rubba shahimin laisa lahu fi siyamihi illa al-ju'." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak merasakan mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar aja. Nah makanya agar puasa kita berkualitas ini, maka marilah kita tinggalkan sejauh-jauhnya segala sesuatu yang menyia-nyiakan amal-amal puasa kita. Banyak sekali Rasulullah menganjurkan kepada kita, ya, barang siapa yang disibukkan dengan ketaatan, maka dia tidak akan sempat melakukan hal-hal yang dia sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyampaikan, ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang beriman itu Allah anjurkan, Allah perintahkan untuk meninggalkan segala sesuatu yang lagu, yang sia-sia, begitu. Nah makanya ketika kita di dalam bulan Ramadan ini kita selektif, ya, ketika berkerumun, berkumpul, ya, apakah kumpulan orang-orang ini mengurangi pahala puasa kita kepada Allah, misalnya membicarakan orang lain, ngomongin orang lain dan sebagainya. Nah, insya Allah dengan kita menjaga, ya, puasa kita agar berkualitas, maka insya Allah kita akan mendapatkan sasaran yang diberikan oleh Allah, yaitu la'alakum tattaqun. Nah, makanya makna Ramadan secara hakiki itu diantaranya karena kita bekerja keras dengan keras, ya, di bulan Ramadan ini, maka akan menjadi lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi tujuannya kita siang Ramadan dengan menjaga hal-hal, ya, dari yang menyia-nyiakan ibadah Ramadan kita, insya Allah akan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah memerintahkan kemenangan yang akan Allah berikan di dalam diri kita ini akan pasti Allah berikan. Nah makanya di dalam surat An-Naba dikatakan inna lil muttaqina mafaza. Jadi semakin dekat seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala karena kebenarannya dalam beribadah, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu Allah akan berikan mafaza. Allah akan berikan kemenangan di dunia dan juga di akhirat, begitu. Jadi kemenangan di dunia ini Allah berikan dia kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia merasa gelisah kalau ibadahnya rutin dia kerjakan, dia tertinggal, menyesal. Nah ini kemenangan di dunia. Jadi mendapatkan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, entah itu sholatnya, dia tilawah Al-Qur'annya, siang Ramadannya, zikirnya, infaknya, sebagainya. Belum lagi Allah berikan manfaat dan kemenangan di akhirat. Sudah tentu orang-orang yang menjaga amal-amal ibadahnya di dunia ini pasti Allah akan berikan kemenangan di akhirat. Yaitu Allah berikan kenikmatan sebagaimana janji Allah Subhanahu Wa Taala. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Allah berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, ya baik laki-laki dan perempuan. Allah akan berikan jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Surga yang seluas langit dan bumi yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu pada usia yang berbahagia, makna Ramadan yang berikutnya ketika kita benar-benar melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas di dalam Ramadan kita, maka dia pasti akan fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, begitu. Artinya seorang muslim boleh iri dengan muslim lainnya, di antaranya ketika ada seorang muslim yang lainnya rajin berinfak, dia rajin bersedekah,
rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir, ya, dan rajin ibadah-ibadah ini kita boleh iri begitu. Nah, dalam hal akhirat itu kita harus melakukan sesuatu yang membuat semangat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana banyak ayat-ayat Al-Quran yang memotivasi ya semangat kita dalam beramal ibadah ini, Allah memberikan banyak rujukan, banyak informasi ya kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang sudah Allah pilih jadi orang beriman dengan panggilan-panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Di antaranya perintah siam Ramadan ini kepada orang-orang beriman. Kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa? Allah berkeinginan agar orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah, orang-orang beriman itu takut, menjadi orang-orang yang bertakwa begitu. Nah, orang-orang bertakwa inilah yang nantinya akan Allah menangkan, akan Allah berikan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupannya. Namanya Allah katakan, mendekatlah kepada Allah sedekat-dekatnya dengan amalan-amalan yang kau kerjakan. Ya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu la'alakum tuflihun. Waf'alu khair la'alakum tuflihun. Ya orang-orang yang beriman, jadi perintah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak rukuk dan sujud kepada Allah. Allah perintahkan banyak rukuk dan sujud ini bukan hanya sebatas rukuk dan sujud di dalam ayat Al-Quran ini, tapi ibadah amalan-amalan yang lainnya. Ya Bapak Ibu sekalian, banyak rukuk dan sujud, ya banyak beribadah. Nah, makanya dikatakan oleh beberapa mufassirin seperti Ibnu Katsir, makna kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan aqrabun ilallah. Jadilah hamba Allah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang fa'alul khair, tidak hanya dekat, ya tidak hanya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi fa'alul khair mempersiapkan bekal yang banyak, tidak hanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi berbuat baik kepada manusia. Jadi hablu minallah dan hablu minan nas seimbang. Maka orang-orang seperti ini la'allakum tuflihun. Allah akan berikan dia juga kemenangan. Jadi hakikat makna Ramadan dengan melakukan amal-amal yang berkualitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan Allah berikan ketakwaan kepada kita, maka insya Allah ketakwaan ini akan menjaga kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Dan yang terakhir, saudara-saudara yang berbahagia, puasa yang berkualitas yang kita kerjakan di dunia ini akan menjadi saksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap amal-amal yang kita kerjakan. Nah, makanya baginda Rasulullah SAW mewanti-wanti ya kepada umatnya agar melaksanakan ibadah siang ini dengan penuh keimanan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban insyaallah ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang melaksanakan siang Ramadan, berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya mengharap ya segala sesuatunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia, bukan sanjungan manusia dan sebagainya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu. Begitu indahnya Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan di mana dilipat gandakan pahala-pahala wajib kita, yang sunnah dilipat gandakan jadi pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan hingga berpuluh-puluh dan tidak terhitung.